Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arika dengan NIM 2101183008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan tentang demokrasi di Indonesia dan demokrasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan dinamis sejak kemerdekaan, dari masa Orde Lama hingga reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia terus berevolusi, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terus berkembang. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Yang pertama yaitu Orde Lama. Demokrasi di Indonesia dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, namun kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin pada akhir 1950-an. Yang kedua yaitu Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi mengalami penyimpangan dengan dominasi kekuasaan yang kuat dan pembatasan kebebasan politik. Meskipun ada pemilu, namun sistem politik sangat terkontrol dan cenderung otoriter. Yang ketiga yaitu reformasi. Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi, di mana sistem politik dibuka kembali dan demokrasi mulai diterapkan dengan lebih baik. Pemilihan umum yang bebas dan adil mulai diadakan secara berkala. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam negara, diwujudkan melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi politik lainnya. Yang kedua yaitu pemisahan kekuasaan. Pemerintah dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak berpendapat, beragama, dan berkumpul. Selanjutnya yaitu tentang tantangan dan hambatan implementasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat tata kelola pemerintahan dan merugikan masyarakat. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memicu konflik sosial dan memarginalkan kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, radikalisme. Radikalisme dan intoleransi dapat mengancam persatuan bangsa dan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, kurangnya partisipasi politik. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat melemahkan demokrasi. Selanjutnya yaitu demokrasi pendidikan di Indonesia. Konsep demokrasi pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan. Demokrasi pendidikan berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan pendidikan termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Menjamin bahwa pendidikan tersedia secara adil bagi semua kelompok sosial tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu peran lembaga pendidikan dalam mempromosikan demokrasi. Yang pertama, mengajarkan nilai demokrasi, mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengembangkan kepemimpinan siswa, memfasilitasi kegiatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membangun toleransi dan inklusivitas, yaitu mendorong dialog antar budaya, interaksi antar kelompok, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu membangun kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan stakeholder untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam demokrasi pendidikan. Yang pertama, orang tua, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, mengawasi pendidikan anak, dan memberikan dukungan moral dan finansial. Yang kedua, komunitas, yaitu menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk mendukung pendidikan, seperti perpustakaan, ruang belajar, dan program beasiswa. Yang ketiga, pemerintah, yaitu menyediakan anggaran infrastruktur dan kebijakan yang mendukung
kualitas dan akses pendidikan. Yang keempat, organisasi masyarakat yaitu menjalankan program pendidikan, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu prospek dan harapan masa depan demokrasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kualitas guru, yaitu memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, akses teknologi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan. Yang keempat yaitu reformasi kurikulum, mengembangkan kurikulum yang relevan, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.